baru menikah 2 tahun dengan Ratna. Mereka tinggal di rumah sederhana bersama Ibu Sulastri, ibu dari Ratna. Sejak ayah mertuanya meninggal, hanya ibunya yang menjadi tumpuan keluarga. Andi sering merasa kagum kepada sosok Ibu Sulastri. Meski usianya sudah lebih dari 50, beliau masih tampak anggun, bijak, dan penuh perhatian. Rasa hormat itu perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Setiap pagi, Ibu Sulastri bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, dan tak jarang membantu Andi saat Ratna sedang sibuk dengan pekerjaannya. Dari caranya berbicara yang lembut hingga tatapan matanya yang penuh ketulusan, Andi mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Namun, perasaan itu membuatnya gelisah. Ia tahu, menyukai ibu mertuanya adalah hal yang salah. Ia sering berusaha mengalihkan pikiran dengan bekerja lebih keras. Tetapi, semakin ia menahan, semakin kuat rasa itu tumbuh. Suatu malam, listrik padam di rumah mereka. Andi dan Ibu Sulastri duduk berdua di ruang tamu, ditemani cahaya lilin. Ratna sudah tertidur lelap karena kelelahan. "Hidup ini aneh, ya, Dik," ucap Ibu Sulastri pelan. "Kadang kita harus menanggung beban, kadang kita hanya bisa diam." Andi menatapnya. Di balik keriput wajah, ia melihat kehangatan yang luar biasa. "Bu, sebenarnya Andi sering merasa kagum sama ibu. Ibu itu kuat, penyabar, dan selalu memikirkan orang lain." Ibu Sulastri tersenyum samar. "Kamu ini menantu yang baik. Jangan terlalu memuji ibu, nanti ibu jadi besar kepala." Mereka tertawa kecil, tapi di dada Andi, gelombang perasaan yang ia sembunyikan semakin bergemuruh. Hari-hari berikutnya, Andi makin sering membantu ibu mertuanya di dapur atau di kebun belakang rumah. Dari situ, kedekatan mereka semakin terasa. Ibu Sulastri pun mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam cara Andi memandangnya. Suatu sore, ketika Ratna pulang kerja lebih lambat dari biasanya, Andi dan Ibu Sulastri berbincang cukup lama di beranda. Angin sore bertiup pelan. Hati keduanya sama-sama bergetar, meski tak ada yang berani mengucapkan lebih dari sekadar kalimat biasa. Malam itu, sebelum tidur, Andi menulis di buku hariannya. "Aku tahu ini salah, tapi entah kenapa, bayangan ibu selalu hadir di pikiranku. Aku hanya bisa mencintainya dalam diam, menjaga jarak, dan berdoa semoga perasaan ini tidak menghancurkan keluargaku." Dan di kamar sebelah, Ibu Sulastri termenung lama, menahan perasaan yang sama. Ia sadar, sebagai ibu, ia tak boleh membiarkan hal ini berkembang. Baginya, kebahagiaan putrinya jauh lebih penting daripada perasaan terlarang yang mulai tumbuh di hatinya. Dalam kehidupan rumah tangga, hubungan antara ibu mertua dan menantu biasanya dipandang sebagai hubungan kekeluargaan yang penuh dengan kasih sayang serta saling menghormati. Namun, di sebuah daerah, kisah mengejutkan mencuat ketika seorang menantu justru terjerat hubungan asmara dengan ibu mertuanya sendiri. Awalnya, keduanya dikenal memiliki hubungan yang sangat akrab. Ibu mertua sering membantu anak dan menantunya dalam urusan rumah tangga, bahkan menemani mereka saat sang anak bekerja di luar kota. Dari kedekatan itu, timbul kenyamanan yang perlahan berkembang menjadi perasaan terlarang. Menurut pengakuan beberapa tetangga, mereka sering melihat ibu mertua dan menantu tersebut tampak terlalu akrab. "Awalnya kami kira biasa saja, karena kan memang tinggal satu rumah. Tapi lama-lama terlihat janggal," ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Hubungan terlarang itu akhirnya terbongkar ketika sang anak, sekaligus suami dari menantu tersebut, pulang lebih awal tanpa memberi kabar. Ia mendapati istrinya sedang tertidur di kamar, sementara ibunya bersama menantunya berada di ruang tamu dengan suasana yang mencurigakan. Peristiwa itu memicu keributan besar di keluarga mereka. Sang anak merasa dikhianati oleh dua orang terdekat dalam hidupnya sekaligus. Sementara sang ibu mertua dan menantu tidak bisa menyangkal, meski mencoba membela diri dengan alasan terjebak perasaan. Kasus ini menjadi buah bibir di kampung tersebut.
Banyak yang menyesalkan bagaimana rasa nyaman bisa berubah menjadi hubungan terlarang yang merusak tatanan keluarga. Kisah ini menjadi pengingat bahwa batas dalam hubungan keluarga harus selalu dijaga. Keakraban memang penting, namun jika tidak diiringi dengan kontrol diri, bisa saja berubah menjadi bumerang yang menghancurkan keharmonisan rumah tangga.